Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hasan Alwani dengan NPM 237002056 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 3 mata kuliah praktikum PLC, di mana pada tugas 3 kali ini yaitu terkait dengan sekuensial. Nah, berikut soal tugas 3 mata kuliah praktikum PLC. Nah, yaitu sistem pengobaran otomatis. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa terdapat 3 buah sensor, 2 buah solenoid. Nah, sensor jepit off, sensor jepit on, dan sensor bor. Solenoidnya yaitu ini yang warna biru untuk mendorong, untuk menjepit si benda, dan solenoid yang kedua itu berada di bor. Ini akan turun ke bawah untuk melubangi atau mengebor si benda. Nah, saat ditekan PB on maka bor akan menyala. Ketika bor sudah menyala, maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off dalam kondisi menyala hingga sensor jepit on menyala yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Nah, jadi benda belum terjepit itu sama dengan sensor jepit off itu menyala, dan sensor jepit jepit on itu akan menyala ketika si bendanya sudah terjepit, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu setelah benda terjepit, maka solenoid bor akan bergerak turun untuk melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Terus solenoid bor kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal. Setelah itu proses selesai dan diulangi ke langkah nomor 1. Jika saat proses sedang berjalan dan menekan PB stop, maka proses dihentikan dan harus mengulangi ke posisi awal, seperti itu. Kita langsung saja ke simulasi. Langsung masuk ke software Jalio. Nah, tugas kali ini menggunakan software Jalio. Kita klik pojok kanan bawah, terus klik ini. Next. Oke, berikut tampilan awal ketika sudah memasuki software Jalio. Kita langsung saja. Di sini untuk sensor menggunakan input, dan untuk output solenoid yaitu menggunakan yang ini, yang key. Kita langsung saja. Ini untuk push button, I2 untuk PB stop, ini I1 PB on. Kita beri nama saja PB on, ini PB stop. Oke. Nah, untuk ini put maaf, kita beri nama bor. Nah, oke, setelah itu saya akan mengunci atau latching satu, dan untuk ini diencekan, dinormalisasikan. Nah, setelah itu ke rang kedua, kita masih pakai Q1 dan memakai input 3 sebagai sensor jepit off, gitu ya. Nah, setelah itu kaki 2 untuk solenoid penjepit. Nah, oke. Setelah itu kita ke bawah buat PB stop, close-kan, dan masukkan buat sensor on. Ini sensor jepit on. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu masukkan solenoid di sini. Kenapa di sini? Solenoid bor. Sini solenoid bor. Nah, ini masuk ke sini, dan ini masuk ke sini. Kenapa tidak langsung ke sini? Karena ketika nantinya yang ini nyala, maka yang solenoid bor pun akan nyala juga. Oke. Setelah itu membuat memori sini ya. Memori kecil. Solenoid bor. Oke. Nah, memori M2 ini kita masukkan ke yang input ini, beri ke sini, NC-kan, dan sudah. Nah, setelah itu kita akan buat sensor bor di sini.
Dan untuk ini belakangnya beli NC, jadi pakai yang M, maaf, jadi sekarang pakai M1 di sini. Ini oke, seperti itu ya. Nah, untuk ini di sini seperti ya. Nah, setelah ini langsung saja ke simulasi. Nah, untuk simulasi klik yang pojok kanan ini yang huruf S. Setelah itu kita run. Nah, kita lihat soal. Saat ditekan PB on maka bor akan menyala, dan ketika bor sudah menyala maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off. Nah, dalam kondisi menyala hingga sensor jepit on menyala yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Berarti benda belum terjepit itu sama dengan sensor jepit off menyala, dan benda sudah terjepit maka sensor jepit on menyala. Kita langsung saja buktikan. Oke, sensor bor menyala, bor menyala, terus maka solenoid akan menjepit dan sensor jepit off akan menyala. Oke, di sini menyala ya. Nah, ketika sensor jepit on menyala, berarti itu solenoid sudah menjepit benda, dan sensor jepit off akan mati. Seperti itu ya. Nah, sensor jepit on menyala, solenoid penjepit masih menjepit, dan sensor solenoid bor akan turun ke bawah untuk melubangi benda atau membor benda. Kita lihat soal di sini. Setelah benda terjepit maka solenoid bor akan bergerak turun. Oke, tadi sudah bergerak ya. Ketika sudah terjepit si bendanya, dan akan melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Nah, setelah itu solenoid bor akan kembali ke kondisi awal dengan sensor bor tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal. Oke, berarti, nah ini solenoid bor lagi turun ke bawah untuk melubangi benda. Nah, ketika sudah terdeteksi oleh sensor bor, maka solenoid penjepit akan kembali ke awal, solenoid bor juga akan kembali ke awal. Kita buktikan sini. Oke. Dikarenakan solenoid penjepit ini kembali ke awal dan sudah tidak menjepit si benda, maka sensor jepit off menyala, dan solenoid bor juga tidak menyala karena sudah terdeteksi, jadi kembali ke posisi awal. Dan ketika di PB stop maka proses dihentikan dan harus kembali ke posisi awal. Oke, kita stop di sini. Oke, kita kembali ke posisi awal seperti itu ya. Kita coba lagi sekali lagi ya. Oke, bor menyala, sensor jepit menyala, solenoid penjepit mendorong benda atau menjepit benda, lalu sensor jepit on. Ketika benda sudah terjepit, sensor jepit on menyala, sensor jepit off mati, solenoid bor mulai bergerak turun untuk melubangi sebenda. Ketika sensor bor sudah mendeteksi bor maksudnya, maka akan kembali ke posisi awal. Oke, seperti ini, kembali solenoid kembali, solenoid penjepit kembali, solenoid bor kembali, dan sensor jepit off juga menyala karena solenoid penjepit sudah tidak menjepit benda lagi. Kita langsung PB stop untuk mulai ke awal. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.